adik-adik semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan, sukacita, kebahagiaan di sepanjang tahun ini di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang masih merebak gak hanya di kota Solo tapi di seluruh dunia. Nah, adik-adik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tayangan pendampingan iman anak online pada bulan Juli terlambat tayang dan baru ditayangkan pada bulan Agustus ini. Salam sehat, salam semangat, salam 2D 2K, doa, derma, kurban, kesaksian, berkah dalam. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Mari adik-adik kita mulai pengajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas hari baru ini yang telah Engkau berikan. Ya Bapak, berkatilah pendampingan pihak ini. Hari ini kami akan belajar dari Santa Bagita Josephine untuk kuat dalam kelemahan dan hidup dalam berkah serta penyertaan-Mu. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat berguna dalam memuliakan nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Halo adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi dan menari. Nah, sekarang kita dengarkan sabda Tuhan ya. Bacaan hari ini diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 2 sampai dengan 12. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak akan kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu, sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentangmu, bahwa ada perselisihan di antaramu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata,
aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan kisah Santa Bagita bersama Kak Vina. Halo adik-adik, siapa di sini yang pernah dengar nama Santa Yosefin Bagita? Pasti banyak yang belum pernah dengar ya. Nah, kita akan mendengarkan tentang kisah Santa Yosefin Bagita. Siapa itu Santa Yosefin Bagita? Santa Yosefin Bagita adalah seorang suster Kanosian yang tinggal di Italia setelah 45 tahun menjadi seorang pekerja paksa di Sudan. Nah, Suster Bagita ini diculik pada waktu dia berusia 9 tahun. Rasa takut yang begitu luar biasanya membuat dia sampai lupa akan namanya sendiri. Bagita yang berarti untung adalah nama yang diberikan oleh para penculiknya. Nah, selama diculik menjadi pekerja paksa, Suster Bagita mengalami banyak penderitaan. Dia sering diperlakukan secara kasar dan tidak adil. Dan selama dia berganti-ganti majikan, dia selalu mengalami hal yang tidak menyenangkan dan tidak adil. Sampai suatu ketika ia bertemu seorang majikan yang bernama Kalisto Lenggani. Majikan itu begitu baik dan memperlakukan dia dengan sangat baik. Untuk pertama kalinya setelah dia diculik menjadi pekerja paksa, dia merasakan begitu banyak kasih Tuhan, begitu banyak kehangatan dalam keluarga. Dan suatu ketika majikannya membawa dia ke sebuah biara Kanosian. Di situ ia pun mengenal Tuhan lebih baik. Dia mengenal kehangatan kasih Tuhan. Dan hal tersebut membuat dia tertarik untuk menjadi seorang biarawati Kanosian. Adik-adik, setelah mendengar kisah Santa Bagita tadi, kita bisa mengambil teladan ketika Santa Bagita berusia 9 tahun dan dia diculik. Dia sangat merasa takut dan lemah, namun dia tetap percaya kepada Tuhan berkat penyertaan Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai Santa Bagita selama hidupnya. Dan berkat penyertaan Tuhan pula Santa Bagita dipertemukan oleh seorang majikannya yang baik hati yang bernama Kalisto Lenggani, yang membawa dia ke biara Kanosian dan membuat dia menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Adik-adik, dari tadi kita kan udah senang-senang ya. Nah, sekarang kakak punya sebuah game nih buat adik-adik. Pertama-tama siapkan kertas dulu ya adik-adik. Kertas apa aja bisa, ABS, karton. Terus kemudian alat menggambar, boleh spidol, pensil warna, dan lain-lain. Setelah itu adik-adik gambar pohon, kemudian dan buah-buah. Kemudian dalam buah-buah itu silakan adik tuliskan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan di dalam diri adik-adik. Nih, kakak kita udah punya contoh nih. Nah, seperti ini. Ini ada pohon. Contohnya nih, Tuhan telah memberikan aku menjadi anak yang pandai. Tuhan memberikan aku orang tua yang sangat penyayang. Tuhan telah memberikan aku muka yang cantik dan ganteng. Nah, yuk adik-adik, mari kita gali lebih dalam lagi, cari apa saja berkat yang telah diberikan Tuhan. Contoh lainnya nih, mungkin adik-adik jago gambar, ya, bisa punya banyak teman, kemudian mau berbagi, kemudian bisa menari dan menyanyi. Nah, setelah menggambar ini, kakak ingin adik-adik untuk menggali lebih dalam lagi apa saja karunia-karunia dan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan Tuhan. Setelah dia menggambar, adik boleh berikan gambar itu ditunjukkan kepada orang tua, ditempelkan ke dinding rumah adik-adik. Nah, game ini membantu adik-adik mencari apa saja kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah diberikan pada diri adik-adik, sehingga dikuatkan dalam kelemahan berkat penyertaan Tuhan. Semangat adik-adik, sampai jumpa di game selanjutnya. Halo adik-adikku, kita bersyukur
Karena meski hanya melalui video, kita boleh belajar iman bersama dengan kakak-kakak pendamping. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar bersama supaya sebagai anak-anak Kristus, meskipun dalam situasi yang tidak menyenangkan, seperti misalnya pandemi ini ya, kalian kan di rumah, tidak boleh kemana-mana, itu kan pasti tidak menyenangkan, harus pakai masker, cuci tangan, banyak aturan, ruwet, ribet. Namun meski demikian, kita harus tetap kuat, harus tetap hebat, kita tidak boleh putus asa dan sedih. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menjadi sahabat yang selalu menyertai kita, merangkul kita, supaya kita menjadi anak yang kuat dalam segala situasi. Seperti siapa? Seperti apa yang sudah kita pelajari dalam video baru saja. Santo Paulus. Santo Paulus begitu kuat dalam kelemahannya. Juga Santa Yosefin Bagita, yang kisahnya sudah kita dengarkan bersama tadi. Akhirnya, demikianlah pembelajaran iman kita hari ini. Untuk adik-adik semua, salam sehat, selalu ceria, dan selalu kuat dalam kelemahan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.